Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tegar dari Prodi Manajemen Dakwah 1956C dengan NIM 1930504097. Baiklah, di sini saya mengumpulkan tugas UAS saya, tafsir hadis, judul mencari nafkah dan bekerja keras. Mencari nafkah dalam Islam, kita diperintahkan untuk mencari nafkah, baik untuk kita pribadi maupun untuk nafkah orang yang menjadi tanggungan kita. Wajibnya mencari nafkah. Kalau tidak, maka kita akan berdosa. Lalu pada hadis kedua dikatakan nafkah itu wajib atas diri sendiri, lalu keluarga menjadi tanggungan kita, baik anak istri maupun orang tua, lalu kerabat dan tetangga, semua dihitung sebagai sedekah. Pengertian mencari nafkah dalam hadis tersebut adalah kita diperintahkan untuk bekerja, karena ini dituliskan hadis yang berhubungan dengan bekerja keras mencari nafkah. Hadis sebuah pertanyaan dari sahabat kepada Nabi tentang pekerjaan apa yang paling baik, maka Rasul menjawab dengan pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya sendiri dan perdagangan dilakukan sesuai syariat Islam yang diberkahi. Pertama adalah tentang keutamaan bekerja yang dilakukan oleh kita, maksudnya adalah semua pekerjaan yang halal yang dilakukan oleh tangan kita sendiri, maka itu adalah pekerjaan yang baik. Kedua, berdagang atau jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, maka akan diberkahi, dan ini juga merupakan pekerjaan yang baik dan utama. Perdagangan yang sesuai syariat adalah berdagang dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak ada riba, dan gofur juga dilakukan dengan baik dan ikhlas. Hadis keutamaan kerja keras yaitu man amsa kala min amali yadaihi amsa ma'wurolahu. Artinya barang siapa yang waktu sore merasa capek karena bekerja dengan kedua tangannya dalam mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Hadis riwayat Tabrani. Penjelasan hadis jelas ini dari hadis bahwa keutamaan yang orang bekerja untuk mencari nafkah, maka lelah dan capek yang dirasakan akan mendapatkan ganjaran berupa ampunan dari dosa yang pernah dilakukannya. Ini sesuai seperti dalam hadis riwayat Tabrani juga yang berbunyi, sesungguhnya di antara dosa yang tidak bisa ditembus dengan pahala sholat, sedekah, atau haji, maka bisa ditembus dengan sesusah payah dalam mencari nafkah. Hadis riwayat Tabrani. Itulah ajaran Islam. Setiap apapun yang dilakukan atau yang kita dapatkan berupa kesengsaraan, dan kita ikhlas menerimanya karena meyakini adalah takdir yang sudah ditetapkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini memang menjelaskan tentang keutamaan bekerja keras daripada meminta-minta, tapi dalam penjelasan tersebut tersirat tentang bagaimana etos kerja yang harus ditampilkan oleh seseorang muslim, yaitu bekerja dengan etos kerja yang maksimal akan mendapatkan hasil yang berkah, bukan hasil yang banyak, karena keberkahan adalah tujuan seorang muslim mencari harta. Lihat bagaimana anjuran Rasulullah dalam bekerja pada hadis tersebut, bahwa mencari kayu bakar dengan pergi ke bukit lalu menaruh di punggungnya untuk dijual. Ini menggambarkan etos kerja yang tinggi yang diharuskan oleh seorang muslim. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga disebutkan tentang bekerja dengan terampil yang menunjukkan etos kerja seorang muslim disukai oleh kepada hambanya. Hadis tentang bekerja dengan sungguh-sungguh, iza sababallah la ahaidin kum rizqo min wajhi fala yad'u hatta
yata yatakhayyara lahu au yatatana tana nakarolahu. Artinya, jika Allah memberikan jalan bagi seorang di antara kamu untuk memperoleh rezeki di suatu arah, maka janganlah dia meninggalkan sampai dia berubah atau hilang darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan tentang bekerja dengan sungguh-sungguh, yaitu jangan meninggalkan suatu jalan rezeki atau kerja yang telah Allah tunjukkan sampai dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jika sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan hasilnya masih tidak maksimal, maka baru kita boleh meninggalkannya. Ini menjelaskan tentang fokus ke satu pekerjaan saja yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, tidak bercabang, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal. Sebagai pelengkap hadis di atas, dialah yang menjadi bumi ini mudah bagimu, maka berjalan dengan segala penjurunya dan makanlah sebagai di rezekinya, dan hanya kepadanya nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Muluk ayat 15. Kami telah menjadi untukmu semua di dalam bumi itu sebagai dilapangkan mengusahakan hidup atau bekerja, tetapi sedikit sekali di antaramu yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah maka di muka bumi dan carilah karunia Allah yang diingatkan Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Sesungguhnya Ruhul Kudus membisikkan bahwa jika tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya, karena itulah kamu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbaiki mata pencarianmu. Jika datangnya rezeki itu terlambat, maka janganlah memburunya dengan bermaksiat, karena apa? Ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan taat padanya. Hadis riwayat Abu Dzar dan Al-Hakim. Mencari rezeki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah fardu. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bahiki. Sesungguhnya Allah senang hambanya yang berusaha payah yang mencari rezeki yang halal. Adan Dailami. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi bagi mereka yang bangun di waktu fajar untuk mencari nafkah. Hadis riwayat Ahmad. Apabila dibukakan bagi seorang pintu rezeki, maka sebaiknya ia melestarikannya. Hadis riwayat Al-Bahaki. Hadis yang ayat Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa bekerja adalah ibadah yang harus dilakukan dalam etos kerja yang tinggi, juga yang harus bersungguh-sungguh. Jika kita melakukan tersebut, maka manfaatnya kita akan mendapatkan rezeki yang halal dan mendapatkan pahala, juga menghapuskan dosa yang telah kita perbuat. Demikianlah perkumpulan hadis yang tentang bekerja keras dalam kewajiban seseorang muslim untuk mencari nafkah yang halal dan berkah. Semoga kita dikarunia pekerjaan dan rezeki yang halal. Terima kasih atas semua ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.